apa kabarnya? Semoga kabar baik. Hari ini kita akan mereview atau mengulang materi kita untuk mempersiapkan ulangan tengah semester yang akan kita hadapi. Yang pertama kita membahas gereja. Apa itu gereja? Gereja adalah orangnya. Orang-orang Kristen yang berkumpul, itulah disebut gereja. Bukan gedungnya dan bukan menaranya. Namun orang Kristen yang sejati, gereja yang sejati adalah ketika orang tersebut dapat berkumpul 2 atau 3 di dalam nama Yesus Kristus, maka disitulah Yesus hadir. Matius 18 ayat 20. Sifat gereja yang pertama. Gereja yang pertama adalah gereja yang terbuka, di mana jemaatnya pada saat itu terdiri dari beberapa daerah di seluruh dunia. Di dalam ajaran gereja ada 3 sola. Yang pertama itu sola fide, sola scriptura, sola gratia. Sola fide berarti bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena amal dan kebaikan orang tersebut. Yang kedua itu sola scriptura, yang mengakui bahwa otoritas yang tertinggi adalah Alkitab dan bukan tradisi gereja. Sedangkan sola gratia adalah sola yang menyatakan bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan. Dan saat ini kita belajar dari Pendeta Dr. Martin Luther King. Ada doa yang selalu dipanjatkan. Apakah isi doa Martin Luther King di dalam melayani Tuhan? Tuhan, ajarlah kami rela melakukan kehendak-Mu apapun yang mungkin terjadi. Tambahkanlah jumlah orang-orang yang berkehendak baik dan yang memiliki moral. Berikanlah kami keyakinan yang diperbarui oleh prinsip anti kekerasan dan jalan kasih seperti yang diajarkan oleh Kristus. Amin. Itulah yang senantiasa diajarkan oleh Pendeta Dr. Martin Luther King kepada seluruh jemaat umatnya yang percaya. Dan apa sih maksud dari Matius 25 ayat 40 kepada kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Maksudnya adalah bahwa Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Ia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Ini mengingatkan kepada kita bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah mempedulikan orang-orang di sekitar kita, terlebih mempedulikan orang yang tidak dipandang oleh dunia. Selanjutnya, apa maksud kewarganegaraan menurut Filipi 3 ayat 20? Di situ dikatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka sebagai warga kerajaan sorga, kita harus hidup sebagai orang asing di bumi ini. Artinya, kita tidak boleh lebih mencari ketenaran di dunia ini, kemegahan di dunia ini, melainkan kita harus terus menjadi orang yang benar-benar pengikut Kristus, selalu menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam
dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang Tuhan pilih untuk melakukan rencananya. Salah satunya adalah kaum muda. Beberapa mereka yang dipakai Tuhan, tokoh kaum muda dipakai Tuhan yang terdapat dalam Alkitab adalah Yosua, Gideon, Ehud, 2 Hakim, Daud, Daniel, Timotius, Onesimus, dan lain-lainnya. Mereka lah kaum muda yang dipakai Tuhan untuk melanjutkan rencana Allah di muka bumi. Di dalam kaum muda juga terdapat tokoh yang sangat luar biasa dalam pelayanannya, itu Andreas. Andreas ada begitu banyak kota-kota dijangka untuk memberitakan Injil. Apa saja, di mana sajakah kota-kota yang pernah dilayani oleh Andreas? Yang pertama itu Kapadokia, Galatia, Bitinia, Kekaisaran Romawi, Makedonia, Akaya. Andreas kaum muda, dan saat ini kita melihat seorang yang hebat juga yang tidak terlepas dari ingatan kita, yaitu Paulus. Hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru nama Paulus tercatat, kota-kota yang dia jangka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam pelayanannya dia memiliki rekan kerja. Yang pertama itu adalah Lukas, Barnabas, Lydia, Timotius, dan para penatua di setiap daerah yang dia jangkau. Itulah rekan-rekan bekerjanya Paulus pada saat itu dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk memberitakan Injil. Yang terakhir, hal-hal apakah yang membuat gereja bermanfaat bagimu? Apakah ketika gereja itu banyak mengajarkan tentang bagaimana menjadi Kristen yang baik? Yang kedua, apakah ketika gereja itu mengajarkan tentang tanggung jawab sebagai orang Kristen? Atau yang ketiga, apakah gereja itu menolong untuk menghadapi kehidupan sebagai orang percaya? Demikian materi yang menjadi review hari ini untuk mempersiapkan kita ulangan tengah semester yang akan kita hadapi di hari yang akan datang. Selama mempersiapkan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat!